Kilas apa gitu ya. Indonesia. Itu coba bayangkan apa gitu. Itu kalau kita misalnya sudah tahu, oh ini lebih kuat daripada kebiasaan saya yang lama gitu kan. Kenapa misalnya belajar gitu kan, berlatih, practicing gitu kan, tidak lebih kuat daripada hal-hal yang kita lakukan gitu. Karena seperti itu tadi, daya menariknya atau daya sakitnya itu lebih besar. Wah, kayaknya menyakitkan sekali ya orang baca setiap saat gitu kan. Atau misalnya berlatih setiap saat. Kalau kita lihat atlet kan, setiap saat dia harus berlari, harus apa gitu. Nah, itu yang harus kita hubungkan gitu. Bahwa alternatif yang kuat juga harus bersambung terus dengan yang kita kemarin bilang itu hug gitu. Hug itu huge, ugly, great goal gitu. Sudah huge, ugly, great goal gitu. Ya, kalau kita misalnya, saya membina karir sebagai pembicara motivasi itu baru 2 tahun. Ya. Tetapi itu sangat kuat karena apa gitu? Saya sudah menghilangkan semua pekerjaan saya yang lain. Sehingga mau tidak mau Fokus. iya fokus dan saya harus makan dari situ kan. Artinya All out jadinya. iya betul, all out gitu. Nah, kadang-kadang kita enggak gitu. Kadang-kadang misalnya kita ingin mobil, tetapi motor kita diperbaiki, jaket kita dibagusin, apa itu nggak akan cepat-cepat punya mobil. Karena alternatifnya tidak lebih kuat daripada yang kita lakukan sekarang. Jadi alternatif itu juga ada hubungannya dengan fokus kita terhadap satu hal ya. Betul, betul. Jadi kita harus percaya pilihan yang kita ambil sekarang itu bisa menggantikan yang lain. Tapi kalau misalnya coba bayangkan misalnya kalau kita lari dengan jinjit, dengan pakai 2 kaki cepat mana, gitu. Jadi jangan sampai misalnya 1 kaki di sebelah mana, 1 kaki di sebelah mana, dan kita pingin lari sangat cepat, tidak mungkin. Iya, wah ini sayangnya menarik sekali Mas Ferry, tapi kita harus break lagi. Iya, break lagi, tapi nanti masih akan balik lagi. Oke. Dan di segmen ini kita juga ada yang menarik. Iya benar sekali. Tadi kalau kita udah ngomongin kontrol, terus juga alternatif bahwa memang harus fokus. Iya. Tapi saya ingat sesuatu dia Bel, kalau saya untuk memotivasi diri sendiri ya, Iya. bahwa no pain no gain. Oh iya. Ya no pain no gain. Jadi once you realize bahwa kalau mau dapat sesuatu, tapi kalau nggak ada painnya, nggak bakal dapat. Iya, jadi memang harus merasakan sakit dulu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, Iya, kita akan oke. lanjut lagi dialog kita hari ini, tentunya bersama kami berdua dan juga Mas Ferry. Namun setelah jeda pariwara berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kilas Indonesia Pagi. Masih bersama saya Isabella Fauzi, Herjuno Syahputra, dan juga Mas Ferry Faruk. Iya, ini kita sudah sampai di segmen akhir ya, bersama Mas Ferry. Ini kita akan membahas tentang delayed. Ya, Iya. tombol berikutnya tadi The control, law, alternatif, sekarang delay. Jadi delayed kita hubungkan dengan the law of deletion gitu ya. Jadi hukum atau prinsip menghapus. Sebuah pribadi yang tidak efektif gitu kan, yang jalan di tempat atau bahkan mundur, itu sebetulnya adalah pribadi yang terjebak di masa lalu. Gitu kan. Kalau kita hubungkan masa lalu yang tidak baik, tidak efektif, dan tidak pernah mengganti masa lalunya itu dengan alternatif-alternatif yang lebih baik gitu. Bayangkan coba kalau misalnya kita punya sebuah rumah baru gitu kan, sudah diberesin segala macamnya, kemudian kita datang dengan beberapa buah kantong kresek besar gitu, kemudian kita buka dan itu adalah sampah dari masa lalu kita. Apapun yang kebaikan yang ada di rumah baru itu menjadi bau, busuk gitu kan, menjadi tidak lagi berarti gitu. Nah kadang-kadang kita begitu, kadang-kadang hidup kita itu memelihara rutinitas yang Tidak sehat. Iya, tidak sehat. Karena sebenarnya kalau kita break the state gitu kan, keadaan-keadaan kita itu dipatahkan gitu, itu pasti akan menunjukkan kita pada sesuatu yang lebih baik gitu. Nah, kadang-kadang kita lupa gitu bahwa misalnya gini, badan kita ya, tubuh saja gitu, setiap hari puluhan juta selnya berganti. Nah, bayangkan kalau misalnya rutinitas kita cemberut. Ya betul.
misalnya yang